Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Andisa Icabella. Saya dari kelas 12 DKVD. Saya bersekolah di SMK Muhammadiyah Tumi Jajar dengan program keahlian desain komunikasi visual yang beralamatkan di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, nomor 10, Daya Murni, Kecamatan Tumi Jajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung. Tempat tanggal lahir saya di Buyut Ilir 18 September 2006. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil praktik kerja lapangan yang saya laksanakan kurang lebih 4 bulan di Grizzly Studio Foto yang didirikan oleh Bapak Ridwan Saifuddin yang beralamatkan di Jalan Mulia Asri, Gang Kebun Kelapa, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung. Judul laporan yang saya ambil yaitu cara mendesain undangan pernikahan menggunakan aplikasi CorelDRAW. Oke, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang biografi Dudi. Di biografi Dudi ini saya akan memberitahu bagaimana sejarah berdirinya Dudi tersebut. Untuk nama Dudi yang saya jadikan tempat PKL sudah saya beritahu di awal video, yaitu Grizzly Studio Foto yang beralamat di Jalan Mulia Asri, Gang Kebun Kelapa, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung. Kemudian Grizzly Studio Foto dibangun oleh Bapak Ridwan Saifuddin pada tahun 2019. Berawal karena daerah Tulang Bawang Barat belum memiliki studio foto yang benar-benar khusus untuk keperluan prewedding. Termotivasi oleh studio foto yang didirikan kakak di Bandar Jaya. Awal mula Grizzly Studio Foto bergerak melayani foto prewedding dan sekarang bergerak melayani foto wedding. Dan sampai saat ini masih berjalan menjadi studio foto dan jasa wedding. Dulu memang sudah ada studio foto yang didirikan di Tulang Bawang Barat, tetapi hanya melayani konsep pas foto dan foto prewedding dengan mengganti background. Maka dari itu pemilik berpikir untuk mendirikan studio foto yang benar-benar khusus untuk konsep foto prewedding. Kemudian di sini juga ada teknis PKL atau seperti aturan-aturan yang ada di studio foto. Untuk jadwal kami diberi waktu bekerja selama 6 hari kerja dan 1 hari libur. Tapi untuk tanggal-tanggal merah kami juga diberi libur. Jadi selama kami PKL kami menggunakan jadwal itu, tidak pernah berubah sama sekali. Terus untuk jam kerja kami diberi waktu jam kerja mulai dari jam 6 pagi sampai jam 4 sore dan diberi istirahat selama kurang lebih 1 jam untuk sholat, makan, dan yang lain sebagainya. Selanjutnya untuk seragam. Seragam kami menggunakan seragam bebas asal sopan dan tidak menonjol. Namun selama 2 bulan sekali kami menggunakan baju jurusan dari sekolah. Kemudian kita bahas tentang bidang usaha. Bidang usaha Grizzly Studio Foto bekerja di bidang fotografi yang melayani jasa dokumentasi, mulai dari fotografi, videografi, dan yang lain sebagainya. Produk yang dihasilkan yaitu berbagai macam foto, video, cetak undangan, cetak foto, dan cetak yang lainnya. Kemudian kita masuk ke latar belakang saya melaksanakan PKL. PKL merupakan bagian dari pembelajaran akademik yang dilalui oleh siswa agar bisa meningkatkan kemampuannya menjadi seorang tenaga kerja. Kegiatan ini nantinya diharapkan mampu untuk mengembangkan serta meningkatkan kemampuan yang dimiliki oleh siswa. Selain itu, PKL juga bertujuan untuk menjadikan siswa sebagai calon tenaga kerja yang berkualitas dan bisa bersaing di dunia kerja. Selanjutnya yaitu tujuan saya melaksanakan PKL. Yang pertama yaitu untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam bidang industri. Yang kedua yaitu untuk melaporkan hasil kegiatan selama PKL. Yang ketiga yaitu untuk memenuhi proyek akhir sekolah dan sebagai syarat untuk mengikuti ujian-ujian sekolah. Yang keempat, mampu melatih siswa dalam berkomunikasi dan berinteraksi secara profesional di dunia kerja. Yang kelima yaitu mampu menambah jenis keterampilan yang dimiliki oleh para siswa. Yang keenam, siswa mampu mencari alternatif pencerahan masalah sesuai dengan program studi yang dipilih. Selanjutnya kita bahas tentang rumusan masalah.
Berdasarkan laporan yang sudah saya buat, maka terlihat juga rumusan masalah yang ada dalam penelitian saya. Yang pertama yaitu apakah pengertian dari undangan pernikahan. Yang kedua, apakah yang dimaksud dengan Corel Draw. Dan yang ketiga, bagaimana cara membuat desain undangan menggunakan Corel Draw. Dalam penyusunan laporan, saya juga memerlukan data untuk terselesainya laporan tersebut. Maka dari itu, saya memiliki metode dalam terselesainya laporan saya. Yang pertama, saya menggunakan metode interview, yaitu dengan cara tanya jawab secara langsung dengan para ahli atau pemilik studi untuk mendapatkan materi secara langsung. Yang kedua, saya menggunakan metode praktik, yaitu dengan cara mempraktekkan secara langsung menggunakan alat-alat yang diperlukan dalam pembuatan program yang akan saya tulis. Yang ketiga, yaitu menggunakan metode pustaka, dengan cara mencari data melalui buku-buku yang berhubungan dengan judul yang akan saya tulis. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan atau ke materi yang akan saya jelaskan di dalam video ini. Di sini saya yang pertama akan menjelaskan tentang pengertian dari undangan pernikahan. Berdasarkan pengertian yang sudah saya cari, undangan pernikahan dapat diartikan sebagai alat untuk menyampaikan pesan yang bertujuan untuk mengundang seseorang agar menghadiri suatu acara pernikahan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang telah tercantum dalam undangan tersebut. Undangan pernikahan bersifat persuasif, yaitu membujuk atau mengajak orang-orang yang diundang untuk datang ke pesta pernikahan yang dimaksud. Undangan pernikahan harus dapat menjelaskan sejelas mungkin tentang waktu dan tempat acara akan diselenggarakan. Oleh sebab itu, desain undangan pernikahan diusahakan mencerminkan diri dari calon kedua belah pihak mempelai. Karena itu, menjadi nilai tambah bagi calon mempelai atau keluarganya. Ada beberapa hal yang harus selalu diingat atau diperhatikan ketika membuat undangan pernikahan, yaitu undangan harus jelas dan mudah dibaca serta dimengerti, sebab undangan pernikahan akan diberikan dan diterima oleh relasi atau teman dari kedua belah pihak mempelai. Calon mempelai juga harus mencantumkan dengan jelas kemana dan untuk siapa undangan itu akan ditujukan. Itulah pengertian undangan pernikahan yang bisa saya jelaskan di video ini. Undangan pernikahan juga memiliki beberapa unsur untuk penunjang terselesainya undangan tersebut. Yang pertama yaitu elemen visual. Yang termasuk dalam elemen visual adalah elemen yang bukan merupakan sebuah teks. Elemen visual dapat berupa teks, artwork, garis, kotak, dan yang lainnya yang berhubungan tentang garis dan kotak tapi bukan merupakan sebuah foto. Yang kedua yaitu elemen teks. Teks merupakan salah satu elemen undangan yang sangat penting, di mana teks memberi segala informasi yang dibutuhkan oleh target atau audiens. Di dalam undangan harus tertulis dengan jelas nama mempelai, orang tua mempelai, serta tempat dan tanggal pelaksanaan acara pernikahan. Ukuran font juga harus disesuaikan agar dapat terbaca dengan mudah. Jenis font biasanya disesuaikan dengan tema dan keinginan dari mempelai. Yang ketiga yaitu elemen invisible element. Elemen ini tergolong sebagai invisible element, yaitu fondasi atau kerangka yang berfungsi sebagai acuan penempatan semua elemen lainnya. Selayaknya fondasi atau kerangka sebuah bangunan, elemen inilah yang dirancang terlebih dahulu oleh desainer, baru kemudian menyusul elemen teks dan elemen visual. Elemen ini mempunyai fungsi yang sangat penting, apalagi bila layout undangan menggunakan elemen teks yang banyak dan banyak halamannya. Dalam kondisi seperti ini, invisible element akan sangat bermanfaat sebagai salah satu pembentuk kesatuan dari keseluruhan layout undangan. Kemudian kita bahas materi yang kedua atau pembahasan yang kedua,
yaitu tentang pengertian CorelDRAW. CorelDRAW merupakan salah satu perangkat lunak desain grafis berbasis vektor. Perangkat lunak ini biasanya digunakan oleh seorang desainer grafis untuk mengerjakan produksi berbagai hasil desain dengan basis vektor. CorelDRAW juga dibuat sejak tahun 1985. Terhitung sudah lebih dari 90 juta pengguna menggunakan aplikasi CorelDRAW untuk memenuhi kebutuhan desainnya. Versi pertama CorelDRAW dirilis pada tahun 1989. Pada saat itu, versi pertamanya dikenal dengan CorelDRAW 1.0 dan berjalan di sistem operasi Windows. Sementara itu, versi terbaru CorelDRAW yaitu CorelDRAW Graphics Suite 2021 telah dirilis pada Maret tahun lalu. Versi ini, versi terbaru, tersedia dalam berbagai platform seperti Windows, Mac, iPad, dan perangkat seluler lainnya. Pengguna dapat dengan mudah membuat kombinasi teks dan gambar dalam CorelDRAW ini. Tersedia juga fitur layout untuk memudahkan pengguna menggunakan aplikasi CorelDRAW. Perangkat lunak CorelDRAW dapat diunduh melalui situs resminya. Pengguna juga dapat memilih uji coba gratis atau membeli langganan tahunan atau sebagai lisensi untuk sekali membayar. Fungsi CorelDRAW. CorelDRAW juga memiliki fungsi untuk apa CorelDRAW itu dibuat. Seperti perangkat lunak berbasis vektor pada umumnya, CorelDRAW dapat digunakan untuk mengerjakan proyek desain. Banyak proyek desain yang dihasilkan dari CorelDRAW, seperti layout, pamflet, iklan, brosur, kalender, undangan, dan masih banyak lagi. CorelDRAW juga mendukung penggunanya untuk melakukan zoom dengan kualitas yang baik, sehingga desainer bisa lebih teliti dalam mengerjakan sebuah proyeknya. Kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu bagaimana cara membuat desain undangan pernikahan menggunakan aplikasi CorelDRAW. Untuk membuat undangan menggunakan aplikasi CorelDRAW, kita juga memerlukan alat dan bahan. Alat dan bahannya yaitu yang pertama monitor, CPU, mouse, flash disk untuk menyimpan data, dan aplikasi CorelDRAW. Untuk proses pembuatannya, mari kita sama-sama simak video selanjutnya ya. Pertama kita buka file, kemudian kita siapkan foto untuk membuat undangan pernikahan, seperti foto orang tua atau foto prewedding yang untuk kita gunakan sebagai foto di dalam undangan dan elemen-elemen yang dibutuhkan dalam undangan. Kita siapkan dulu, kemudian kita buka aplikasi CorelDRAW jika sudah disiapkan. Jika sudah, kita tunggu sebentar untuk membuka aplikasi CorelDRAW. Kemudian, jika sudah terbuka, kita klik New Document. Kemudian, lembar kerjanya kita buat ukuran A4 kertasnya. Kemudian satuan ukurannya kita rubah menjadi cm, terus klik OK. Dia akan muncul lembar kerja baru. Setelah muncul, kita buat persegi panjang atau layar 1 menggunakan rectangle tool di toolbox. Kita tarik ke bagian luar lembar kerja dulu, terus kita atur ukurannya di bagian atas lembar kerja. Kita beri ukuran 14 x 20 cm dengan lebar 14 cm dan tinggi 20 cm. Kemudian kita hilangkan garisnya, dinonkan, terus diberi warna sesuai keinginan. Kemudian kita beri garis tengah untuk memposisikan objek dengan benar biar dia bisa pas di garis tepi, garis tengah, dan pinggir-pinggirnya dikelilingi garis supaya
objeknya terposisikan dengan benar. Selanjutnya, jika sudah selesai membuat garisnya, kita beri tulisan menggunakan text tool. Di sini saya tinggal ngopi, jadi tidak perlu mengetik menggunakan text tool. Cara membuat teksnya, kita tinggal klik 2 kali pada text tool yang ada di toolbox, terus kita klik pada lembar kerja yang akan kita beri tulisan, kemudian sesuaikan tulisan apa yang akan kita buat. Setelah itu kita atur pada menu toolbar di atas lembar kerja, kita atur tulisannya menggunakan font sesuai keinginan dan tulisan yang biasanya ada pada undangan. Terus jika sudah, tulisannya kita rapi-rapiin supaya rapi. Kemudian kita beri elemen tepi supaya mempermanis desain undangan dengan cara buka file, kemudian pilih gambar yang ingin diambil, terus kita tarik ke dalam aplikasi CorelDRAW. Bisa disimak videonya dan dilihat bagaimana cara memindahkan foto ke aplikasi CorelDRAW. Kemudian jika sudah, kita rapi-rapikan, letakkan posisinya supaya benar, supaya rapi. Selanjutnya kita buat layar yang kedua menggunakan rectangle tool lagi. Kita buat layar undangan yang kedua dengan ukuran 7x20 dengan lebar 7 cm dan tingginya 20 cm. Kemudian jika ukurannya sudah pas, kita hilangkan garisnya dan diberi warna seperti pada layar yang pertama. Kemudian letakkan layar kedua di bagian sebelah kanan layar 1 dan posisikan supaya sejajar dan tidak berdempet dengan layar 1. Kemudian kita buat persegi panjang lagi untuk meletakkan foto menggunakan rectangle tool dengan ukuran 6x8 cm dengan lebar 6 cm dan tinggi 8 cm. Kemudian letakkan di tengah dan bagian atas layar kedua, hilangkan garis dan diberi warna sesuai keinginan. Setelah itu, jika sudah rapi, posisi sudah pas, kita buka aplikasi Photoshop untuk mengcrop foto sesuai dengan kotak yang sudah kita buat tadi. Terus kita pilih foto, kita klik, kemudian kita tarik ke aplikasi Photoshop. Jika kalian ingin memilih foto lebih dari satu, klik kontrol dan kita seleksi foto mana saja yang ingin kita pilih. Kemudian pilih salah satu foto, kita crop fotonya sesuai ukuran yang kita buat kotak di aplikasi CorelDRAW. Jika sudah, kita klik CTRL-J untuk menduplikat foto, terus kita tarik fotonya ke aplikasi CorelDRAW. Terus kita rubah ukurannya menyesuaikan dengan kotak, kita kurangi 2 cm untuk memberi kesan bingkai di pinggir foto. Posisikan foto di tengah-tengah
kotak yang sudah dibuat tadi supaya terlihat lebih rapi. Selanjutnya kita beri tulisan menggunakan tekstur. Kita tulis hormat kami dan nama orang tua kedua belah pihak mempelai. Kita beri ukuran 12 dan tipe tulisan Times New Roman. Jadi tulisan semua kita sesuaikan ukurannya. Jika sudah diketik tulisannya, kita posisikan tulisannya menjadi left atau di tengah supaya dia terlihat lebih rapi. Jika kalian ingin tulisannya sama dan tidak perlu mengklik tekstur atau mengetik ulang, kalian klik tulisan yang ingin kalian samakan, kemudian kalian duplikat dengan cara mengklik CTRL-D. Dengan begitu tulisan akan sama persis, jadi kita tinggal mengubah nama atau huruf yang ingin kita rubah. Beri tulisan-tulisan yang menyesuaikan undangan pada umumnya. Tipe tulisan harus menyesuaikan pada tulisan umumnya atau tulisannya tidak usah yang terlalu lebay atau terlalu norak sehingga nanti akan menjadi sulit dibaca atau dipahami. Jika sudah, kita buat lagi layar yang ketiga. Sama seperti membuat layar yang kedua, kita klik rectangle tool, terus kita ubah ukurannya menjadi ukuran 7x20. Kita hilangkan garisnya, kita nunkan, terus kita beri warna sesuai dengan warna pada layar 1 dan layar 2. Kita beri garis tengah dan garis tepi juga supaya posisinya dia bisa pas. Kemudian buat bentuk pita dengan tool yang sudah ada di toolbox, lalu letakkan di bagian atas layar 3 untuk memberi tulisan denah lokasi. Beri warna dan hilangkan garis tepi juga. Jika sudah, klik text tool untuk membuat tulisan denah lokasi. Jika sudah, kita akan membuat arah jalan menggunakan rectangle tool dengan ukuran 0,500 supaya dia tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis. Beri warna menyesuaikan dengan undangan. Jika ingin membuat bentuk yang sama, kita tidak perlu membuat ulang. Kita hanya perlu mengklik CTRL-D untuk menduplikat gambar yang ingin kita duplikat. Kemudian buat arah jalan sesuai dengan maps atau sesuai dengan jalan yang akan dituju untuk ke area lokasi pernikahan. Kemudian beri nama alamat tujuan di pinggir atau di pojok-pojok kotak yang sudah dibuat tadi. Beri nama alamat dengan benar supaya tidak terjadi kesalahan, karena denah lokasi adalah petunjuk di mana acara akan diselenggarakan. Kemudian beri ikon rumah atau bangunan yang sudah kita cari di
internet atau di aplikasi lainnya. Tujuannya yaitu untuk memperjelas dan lokasi di mana lokasi tersebut berada atau di mana lokasi acara diadakan. Selanjutnya kita masuk ke aplikasi Photoshop untuk membuat layar keempat. Layar keempat berupa foto dengan ukuran 14x20. Klik CTRL-J, kemudian tarik fotonya ke dalam aplikasi CorelDRAW. Kemudian ubah ukurannya sesuai dengan layar pertama. Letakkan layar keempat di bagian atas layar 1. Beri garis tengah dan garis tepi pada layar keempat. Selanjutnya membuat tulisan untuk nama kedua belah pihak mempelai untuk menjadi cover sebuah undangan. Beri nama dan tanggal pelaksanaan acara. Letakkan tulisan yang sudah dibuat tadi di tengah layar 4 supaya terlihat lebih rapi. Kemudian buat kotak membentuk label untuk nantinya berfungsi sebagai penempel label. Kemudian beri tulisan kepada siapa undangan itu akan diberikan dan permohonan maaf bila nanti ada kesalahan penulisan nama. Selanjutnya kita akan membuat layar kelima dengan ukuran 7x20 cm. Cara mengcrop fotonya kita buat laki dan perempuannya terpisah. Jika sudah di crop, letakkan di bagian kanan layar 4. Selanjutnya kita buat layar ke-6 atau layar terakhir sama seperti pada layar kelima tadi, tapi ini bagian sisi yang perempuan. Letakkan juga ke aplikasi CorelDRAW di bagian kiri layar keempat. Jika semua layar sudah terbuat, kita tinggal nge-bitmap foto dengan cara klik bitmap di atas menu bar, kemudian kita klik convert to bitmap, kita rubah resolusinya menjadi 300. Tujuannya supaya jika undangan nanti akan dicetak, warnanya tidak terlalu terang. Seleksi seluruh bagian undangan dan pindahkan ke area lembar kerja. Jika dirasa area lembar kerja tidak cukup untuk meletakkan desain undangan, bisa dirubah di area menu bar. Jika dirasa sudah selesai, saatnya save as. Klik file, kemudian save as, dan simpan desain undangan supaya tidak hilang. Sepertinya cukup itu 3 pembahasan yang bisa saya bahas dari presentasi ini. Kesimpulan yang saya ambil dari undangan pernikahan yaitu pembuatan undangan bertujuan untuk mengajak supaya seseorang menghadiri suatu acara sesuai dengan kepentingan si pengundang. Biasanya undangan ini apabila di sebuah acara resepsi pernikahan sangatlah penting karena di acara tersebut membutuhkan rasa hormat untuk memohon kehadiran seseorang untuk diajak hadir dalam acara resepsi tersebut. Oleh sebab itu, para jasa percetakan biasanya memberikan solusi bagaimana baiknya membuat undangan pernikahan agar tampak bagus, sehingga seseorang yang diundang merasa terhormat dan untuk datang menghadiri acara tersebut. Isi dari undangan biasanya secara umum adalah nama kedua mempelai, alamat tempat resepsi, tanggal atau waktu acara resepsi akan dilaksanakan.
Undangan yang kurang baik adalah undangan yang secara penyampaiannya disertai desain yang kurang menarik di luar informasi umum, sebagai contoh warna yang tidak sesuai, pengerjaan yang terlalu tergesa-gesa sehingga menghasilkan hasil yang berantakan dan kurang rapi. Biasanya itu menjadi nilai yang kurang baik untuk membuat desain undangan. Selanjutnya, saran dari saya. Berdasarkan pengalaman selama saya melaksanakan kegiatan PKL atau praktik kerja lapangan, saya memiliki beberapa saran agar selanjutnya program ini dapat diselenggarakan dengan sebaik mungkin, yaitu untuk para peserta didik yang akan melaksanakan kegiatan PKL atau praktik kerja lapangan diharapkan untuk lebih mempersiapkan diri sebelum terjun langsung di dunia industri. Hal ini dapat dilakukan dengan mempelajari hal-hal dasar yang harus dilakukan selama PKL. Dengan begitu, PKL dalam sebuah studi nanti akan lebih mudah. Untuk tempat studi sebaiknya dapat lebih membimbing para peserta PKL dengan lebih baik tanpa ada rasa sungkan, seperti memberikan daftar tugas sehingga siswa-siswi bisa mengetahui apa yang harus dilakukan di dalam studi tersebut. Tujuannya agar siswa-siswi dapat bekerja dengan lebih maksimal serta efektif dan efisien. Cukup itu tadi penjelasan dari saya mengenai hasil laporan selama saya melaksanakan PKL. Saya berterima kasih kepada seluruh pihak yang memberikan kesempatan untuk saya melakukan PKL di Grizzly Studio Foto yang telah memberikan pengajaran terkait tentang dunia kerja dan jurusan. Terselesainya pelaksanaan PKL ini memberikan begitu banyak manfaat yang didapatkan dari kegiatan ini, terutama dalam hal pengalaman, pengetahuan, dan untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi dunia kerja nantinya. Wawasan dan skill menjadi bertambah serta diasah dengan lebih baik. Praktik secara langsung ini membantu saya untuk mengukur seberapa paham dan seberapa jauh kemampuan yang saya miliki. Hal ini membuat saya menjadi lebih siap dan tidak ragu untuk memasuki dunia kerja. Mungkin di presentasi saya kali ini cukup itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kurang dan lebihnya. Mohon maaf bila di video ini tidak nyaman karena didengar banyak suara-suara aneh yang mengganggu. Mohon maaf bila ada kesalahan saat bicara atau bahasanya kurang pas. Saya mohon maaf sekali lagi. Selanjutnya, saya ucapkan terima kasih. Intinya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat diterima, dan salam juga untuk para dewan guru serta para pembimbing. Terima kasih banyak. Jika kalian suka pada video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.